Ini saya rangkum jadi ada 10 hal untuk membahas dan alasan kenapa Mavic 3 itu nggak layak dibeli. Yang pertama, harga. Mavic 3 itu kalau dalam dolarnya $2.200 atau sama dengan rupiahnya berapa? IDR Rp33.750.000. Ya, yang artinya kurs per dolarnya oleh importir. Ini kalau dibagi ini ketemunya IDR Rp15.340. Oke. Dengan harga segini mungkin bagi kalian mikir, "Oh, murah ini. 30, nggak beda jauh, beda 10 jutaan." Ya 10 juta. Oke lah, ya oke lah. Tapi dengan harga 33.750.000, kalian akan mendapatkan drone Mavic 3 itu dengan menggunakan remote yang kayak gini. Remote-nya Mavic Mini ya, terus Mavic Air, Mavic Air 2. Ini yang kalian dapetin. Drone harga 33 juta, remote-nya kayak gini. Nggak ada monitor, nggak ada pemberitahuan apa-apa. Telemetri apa nggak ada, semua bergantung dari HP. Nggak ada telemetri itu loh. Tahu telemetri, informasi telemetri yang kayak Mavic Pro ya, Mavic 1, Mavic 2 itu kan ada ya kan. Kemudian kalau mau ada informasi di remote, maka kalian harus menambahkan yang namanya DJI RC Pro yang kayak smart controller. Nah, smart controllernya kalian yang lama, misalnya ada yang punya Mavic 2 atau apa itu ya, yang bisa di smart controller itu harganya 10 juta atau berapa. Untuk Mavic 3 itu ada khusus, nggak bisa pakai lagi itu lagi, nggak bisa, harus beli lagi sendiri. Harganya $1.200 atau kalau dirupiahkan, karena ini loh kursnya ya, kursnya 15.000 ini loh. Nih, kalau dirupiahkan maka dia jadi 18.400.000-an lah, nih kira-kira sekian, 18 juta nih ya. Ditambahin harga drone-nya 33 juta, ditambah ini jadi 0,005789111 4 tambah 8 12 1 3 4 5 52 juta. Kalian harus ngeluarin uang 52 juta untuk apa? Kan bisa Mas pakai remote bawaannya yang sederhana yang kayak gini nih ya. Tidak semua fasilitas bisa diaktifkan dari sini, dipicu dari sini, nggak semua. Kalau nggak percaya, lihat review dari reviewer lain yang tidak di-endorse ya. Ingat, yang tidak di-endorse oleh DJI, yang tidak ada ikatan apa-apa dengan DJI, yang mereka beli sendiri drone Mavic 3-nya. Kalian lihat reviewnya mereka. Padahal kalau kalian tahu Phantom 4 Pro, Phantom 4 yang ada layarnya itu, ini Phantom 4 Pro yang Obsidian itu harga 25 juta itu sudah dapat ini, dapat TV. Nah, ini Mavic dengan harga 33 juta, kalian harus tambah lagi dan harus ngeluarin uang 52 juta. Ini harganya 25, sama kayak Mavic 2 Pro. Tapi kalian pasti bilang, "Oh, tapi kan itu seperti mirrorless terbang Mas, kameranya 4/3 4/3 inch atau 1 inch lebih ya, 1 inch lebih seperti mirrorless terbang. Resolusinya bisa 5,1K. Berarti itu drone-nya sangat mahal, kameranya aja sudah mahal." Oke, sekarang realistis saja ya. Kalau memang kalian mau syuting film, ini keperluannya apa sih? Film pendek, film layar lebar. Kalau kalian pengen syuting film layar lebar pakai kamera mirrorless, ya terserah, bikin aja dengan kualitas mirrorless. Kalau kalian ingin bikin film pendek ya, film-film video-video pendek, cerita-cerita pendek menggunakan kamera mirrorless seharga 30 juta lebih, ya terserah juga. Tapi saya lebih tepatnya sebetulnya kalian jangan ngomong bahwa itu mirrorless terbang untuk gini-gini, tapi untuk fotografi masih bisa diterima kualitasnya 4/3 inch, tapi harganya nggak masuk akal, bener-bener nggak masuk akal. Untuk fotografi udara, apa iya sih harus pakai drone semahal itu? Apa iya sih harus pakai kamera mirrorless diterbangin untuk foto udara lo ya?
Untuk kalian untuk apa? Foto udaranya untuk apa? Jadi alasan itu adalah kamera terbang, mirrorless terbang itu ya, itu masih bukan alasan untuk saya membeli drone itu, dan teman-teman lain pun juga seperti itu. Itu bukan faktor utama yang membuat oh ya kayaknya beli itu aja, itu bukan. Enggak. Apalagi 5,1K layar lebar, kalian tahu nggak minimal berapa K? Minimal 8K layar lebar. Yang berikutnya kameranya nih ya, bisa zoom 28 kali atau 7 kali optical dan 4 kali digital, hybrid campuran seperti itu. Nggak penting sih. Baterainya bisa 44 menit. Gini ya, baterai. Kalau Anda yang sudah sering menerbangkan drone, tentu Anda tahu bagaimana cara mengefisiensi penggunaan baterai. Ya, sama seperti memori baterai itu. Jadi penggunaannya itu lebih baik tidak menggunakan memori yang kapasitas langsung besar, sekali pakai, sekali selesai sebuah project, tidak. Lebih baik saya memiliki beberapa memory card, kalau ada apa-apa yang rusak, tidak rusak semua hasilnya. Begitu juga dengan baterai. Lebih baik saya memiliki beberapa baterai yang terbangnya mungkin cukup cuma 30 menit tuh, nggak ada masalah. 30 menit saya punya 2 baterai, 3 baterai, 4 baterai. Itu saya lebih bisa mengukur. Saya masih ada sisa 3 fisik baterai ya. Saya masih bisa ngira-ngira. Tapi kalau ini baterai saya ini bisa 44 menit. Udah dipakai nih. Turun lagi tinggal 50%. Masih bisa nggak Mas untuk ngambil gambar-gambar ini? 50%. Kira-kira cukup nggak ya? Wah, itu bertaruh itu. Bertaruh dalam project. Enggak. Nggak penting baterai yang bisa 44 menit. 44 menit itu nggak penting. Yang penting itu banyak jumlah baterainya. 30 menit pun nggak ada masalah. 20 menit pun nggak ada masalah kemampuannya. Mavic 3 ini sudah ada sensor anti nabraknya keliling 360 derajat. Salah. Dia memang sensornya tidak di depan lagi. Drone saya semua di mobil. Tapi gini miring ya. Tapi dengan sudut 45 derajat masing-masing. 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Saya harus nggambarin buat Anda supaya kalian nggak salah gitu loh persepsinya. 45 derajat itu sekian. Maka kalau sensornya dia ini ya perhatiin ya. Kurang deket nggak kamera saya? Maka 45 derajatnya tuh di sini. 45 derajat. 45 derajat. 45 derajat. 45 derajat. Yang ada lengkungnya itulah yang di cover, tidak 360. 360 dibagi 4 masa 45. Itu bodoh banget ngitungnya. Jangan kemakan sama marketing lah kalian. Kita pilot drone ya, cerdas, bisa ngitung, nggak gampang dibohongin lah. Kemudian bisa jarak 15 km. Nah ini 15 km ya. Ada ini YouTuber, orang udah tua, kalian cari aja di YouTube. Itu menerbangkan antar pulau, Mavic 3 ya. 15 kilo lebih malah. Dan kembalinya baterainya nggak nutut habis. Ya. Jadi apakah penting 15 km? Itu tidak penting. Yang penting adalah kekuatan anti interferensinya. Ya, dalam hal ini kalau dikatakan Mavic 3 bisa 15 km, nanti kita mengartikan bahwa dia memiliki kekuatan sinyal yang bagus, yang kuat. Dalam jarak 5 kilo aja masih pasti nggak akan putus gitu. Nah, itu harusnya poinnya, bukan bisa 15 kilo. Buat apa? Ini malah ngajarin yang jelek itu buat para pilot drone. Dengan baling-baling yang lebih sunyi. Terus kalau baling-baling lebih sunyi kalian mau apa? Mau tidak masuk ke dalam sound kayak mikrofon saya ini? Pasti masuk dalam syuting. Suara drone itu dengung. Drone itu artinya, definisinya drone itu adalah dengung. Jadi pasti masuk suara dengung itu. Sepelan apapun. Kalian mungkin bisa dengerin suara AC saya sini. AC saya di luar dengannya. Tapi kalian bisa denger ngek gitu ya. Selama saya syuting ini mungkin itu suara dengung. Yang kalau di kuping saya mungkin saya nggak denger. Yang lebih tepatnya ya harusnya suara drone itu tidak terlalu mengganggu ketika diterbangkan indoor. Pada saat ada keperluan indoor, misalnya di dalam sebuah aula, ballroom. Nah tapi gimana kalian mau nerbangin Mavic 3? Gede loh Mavic 3 itu mau indoor. Wah bahaya. Saya masih mendingan nerbangin
Mavic Mini, iya, mendingan Mavic Mini kalau indoor. Dan poin yang terakhirnya itu adalah mapping. Mavic 3 itu nggak bisa buat mapping. Tidak kompatibel dengan Pix 4D. Tidak kompatibel dengan drone deploy. Kalaupun mau diakal-akal ya, jadi ciri khasnya drone yang remote-nya kayak gini, itu artinya pakai DJI Fly, bukan DJI Go. Yang artinya dia tidak ada namanya waypoint, harus pakai aplikasi pihak ketiga. Itu pun aplikasi pihak ketiga saya nggak pernah nyoba sih, cuman banyak teman yang bilang itu pun mappingan, bukan mapping beneran. Jadi untuk bikin gambar 3D bisa diputer gitu aja. Tapi untuk skala map ya, inget ya, mapping peta itu ada skala, ada ukuran. Gak bisa. Masih mau beli Mavic 3? Tapi kalau bagi kalian yang memang mengutamakan kualitas foto, tidak ada salahnya sih beli Mavic 3. Jadi memang seorang fotografer profesional membutuhkan kamera yang lebih bagus lagi dari udara, maka ya nggak apa-apa. Karena ya memang kameranya bagus, 4/3 inch. Ngalahin semuanya, ngalahin drone DJI yang lain. Tapi semua kawan-kawan saya yang memang mereka punya duit unlimited, saya lihat duitnya mereka tuh ya, mereka nggak mikir dan mereka hobi drone, nggak mau beli Mavic 3 ya, karena pertimbangan itu tadi yang udah saya sebutin ini. Ini saya masukkan dari mereka juga loh. Nggak mas, saya mendingan Mavic 2 aja. Jadi banyak banget yang masih bertahan di Mavic 2 Pro, karena Mavic 2 Pro itu sejauh ini yang paling ideal untuk dimiliki seorang pilot drone untuk pekerjaan mapping. Dia kompatibel dengan Pix 4D, drone deploy dan sebagainya. Untuk foto dia sangat bagus dengan sensornya yang 1 inch. Untuk video dia sudah menggunakan tone warna Hasselblad. Ingat ya teman-teman, Hasselblad yang ada di drone itu bukan kamera Hasselblad. Baca Wikipedia ya. Itu adalah color tone Hasselblad. Sementara sensornya bukan Hasselblad, sensornya adalah CMOS, Sony juga yang mengeluarkan sensornya. Kamera Hasselblad, merek Hasselblad itu sendiri menggunakan sensor Sony. Apalagi yang cuma drone. Jangan salah kaprah deh teman-teman. Tapi ya itu aja pesan dari saya. Mavic 3 sangat tidak layak dibeli karena kalian untuk maksimal menggunakannya, bisa maksimal tuh harus ngeluarin uang 52.150.000, dan itu sangat tidak masuk akal kecuali kalian adalah seorang yang profesional yang ingin mendapatkan gambar yang bagus untuk sebuah ekspresi fotografi kalian, kebutuhan ekspresi fotografi. Masih oke, nggak apa-apa, karena hobi ya, hobi fotografi itu tidak bisa dinilai dengan gadget yang di rupiah. Gadgetnya nggak bisa dinilai dari situ, tuh dinilainya adalah karya. Tapi hanya untuk di medsos saja, hanya untuk di YouTube aja nggak? Buat apa? Bahkan untuk film layar lebar pun sangat, nggak mungkin mau bikin film layar lebar pakai kamera mirrorless, kan nggak mungkin.